Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, pagi ini Tante ngajak Kak Sasa. Halo Kak Sasa, say hello. Hai, ini namanya Kak Sasa ya. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Ikuti Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami dapat beribadah, semua berkat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, masih semangat memuji Tuhan ya. Meskipun kita masih via online nih, Tante percaya adik-adik pasti semangat ya. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Yuk bangkit berdiri semuanya. Semua pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap lompat, kasih Yesus, hey kasih
Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, buka hati, buka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Puji Tuhan, adik-adik tadi sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Tiba waktunya kita akan duduk diam, menyiapkan Alkitab kita untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap adik-adik? Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, ikutin tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semua untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini Tante mau bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu Tante mau bertanya. Minggu kemarin Ibu Gembala bercerita tentang apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, masih ingat? Iya, masih ingat ya tentang apa ya? Tidak boleh apa pesannya?
tidak boleh takut. Karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Nah, sekarang pada saat ini Tante mau bercerita tentang, buka Alkitab kalian yang kelas besar, disiapkan Alkitabnya, dibuka di Kisah Para Rasul 3. Nah, judulnya apa adik-adik itu? Judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Diceritakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama apa? Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kemudian mereka menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat suatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang Allah Indah bait Allah itu, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, kemudian karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang untuk mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Hai saudara-saudara." Ayat 19, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, kemudian supaya ia memberkati kamu dengan pemimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu." Firman Tuhan tadi, cerita firman Tuhan tadi dikatakan apa? Untuk senantiasa apa? Menyimpulkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa, adik-adik. Berkuasa dan mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Supaya kita senantiasa lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka seluruh rakyat memuji-muji Allah. Sama dengan kita, kalau mujizat itu ada, nyata dalam hidup kita, maka kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Dengan cara senantiasa dekat kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan itu ada. Lewat firman Tuhan yang berkuasa, lewat firman Tuhan yang hidup, Tuhan akan memberkati kita asalkan kita senantiasa memandang dan memuliakan Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah memberkati kita semua untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun kita berada.
Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini dapat memberkati adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Susi. Sekarang saatnya kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa, jangan lupa lipat tangan, tutup mata, ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah hidup dan berkuasa agar kami senantiasa berpegang dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih.